Nah, kenapa dia bisa menyangkal Yesus? Saya mencatat bagi kita ada 3 alasan. Nanti baru kita berefleksi sebentar. Petrus bisa menyangkal Yesus. Yang pertama, dia dalam keadaan takut. Takut karena apa? Karena dia sadar dia pendiri ini hanya seorang Galilea. Dia sadar dia pendiri hanya seorang nelayan biasa. Dibanding dengan dia masuk di bangunan yang besar, kemudian ada pengadilan, kemudian ada penjaga, ada prajurit, ada pasukan. Ya. Dia grogi juga, dia jantung juga. Dalam keadaan takut, dia bisa menyangkal Tuhan. Yang kedua, alasannya adalah bahwa Petrus kecewa. Kenapa dia kecewa? Yang pertama, dia kecewa dengan Yesus. Karena apa? Dia berpikir dia orang pertama yang dari antara murid-murid yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia percaya itu. Tapi dia kecewa dengan Yesus. Kalau memang Yesus anak Allah, kenapa Yesus mau diseret begitu saja? Kenapa Yesus mau ditangkap? Kenapa Yesus mau disiksa? Kenapa tidak pakai kuasa yang ada pada Yesus untuk tengking mereka atau lawan mereka? Yesus punya kuasa untuk itu. Karena itu dia kecewa dengan Yesus, sehingga dia menyangkal Yesus. Yang berikut lagi dia kecewanya dengan siapa? Kecewanya ketika dia melihat bahwa orang-orang tega sekali untuk menyakiti gurunya yang dia kasih. Tega sekali mereka berbuat kejam dengan Yesus yang tidak bersalah dan dia tahu itu. Dan alasan yang ketiga, selain takut, kecewa, faktor pengaruh lingkungan. Lingkungannya apa? Dia tertekan dengan 3 perempuan yang datang menekat dia, mendesak dia. Lu mengaku sudah bahwa lu salah satu dari murid Yesus yang mereka tangkap. Nah, Bapak Mama, ini 3 alasan kenapa sampai Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus. Kita malam ini belajar, saya mencatat bagi kita ada 3 poin refleksi bagi kita. Yang pertama, Bapak Mama, apa yang Petrus buat terkadang ketong buat dalam hidup. Sadar atau tidak sadar, itu juga menjadi sikap kita. Kalau kita dalam keadaan takut, kalau dalam keadaan kecewa dengan Tuhan, karena hidup yang dijalani, karena tantangan dalam hidup, karena perjuangan hidup yang bertubi-tubi, tapi harus hidup, karena beban yang bertubi-tubi, karena pergumulan yang bertubi-tubi, karena sakit yang tidak kunjung sembuh, karena kita bersikap sama seperti Petrus. Kita kecewa dengan Tuhan, kemudian tidak lagi melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita menyangkal bahwa Roh Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada dalam hidup kita dan Tuhan hidup di dalam kita. Jadi Bapak Mama, saudara-saudariku terkasih, saya mau bilang begini. Kalau saya dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan nyaman, saya dalam keadaan bahagia, saya dalam keadaan langkah terlalu ringan, saya dalam keadaan berkelimpahan, mudah bagi saya untuk bilang Tuhan ada di dalam hidup saya. Dan saya percaya kepada Tuhan dan saya kenal Tuhan. Dengan kasih-Nya yang melimpahkan hidup saya dan memberkati hidup saya. Pertanyaannya, apakah masih mudah kita mengakui bahwa Tuhan itu ada dalam hidup saya? Kalau susah sudah datang bertubi-tubi dalam hidup. Kalau kita ada dalam keadaan takut, kalau kita ada dalam keadaan kepepet sama seperti Petrus. Kalau saya mengaku saya juga ditangkap dan disiksa. Bisa tidak? Dalam keadaan kurang, bisa tidak saya mengaku bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya? Bisa tidak? Dalam keadaan sakit terbaring di tempat tidur, bisa tidak saya mengaku bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya? Bisa tidak? Ini menjadi pembelajaran pertama bagi kita, Bapak Mama. Bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus berawal dari sebuah kekecewaan. Berawal dari sebuah rasa takut. Yang berikut lagi, Bapak Mama, bisa tidak di tengah-tengah lingkungan orang yang tidak percaya dan tidak setia, saya pegang iman saya kuat-kuat.
saya tetap setia kepada Tuhan. Bisa tidak? Di tengah-tengah lingkungan yang tidak setia, di tengah-tengah lingkungan yang tegar tengkuk, bisa tidak saya jadi orang benar? Bisa saja saya bisa buat baik. Bisa tidak saya tetap beriman kepada Tuhan? Jangan sampai ketumpung iman selain daripada iman kutu loncat. Kita pun iman semusim. Jangan sampai. Mudah sekali untuk terbawa arus. Banyak orang untuk beramai-ramai tidak lagi suka untuk bergereja atau tidak lagi suka untuk beribadah. Saya melihat kepada diri saya, saya tiap hari Selasa, hari Jumat saya pikul Alkitab, saya pergi dari satu rumah ke satu rumah untuk ikut jadwal ibadah. Samping kiri kanan muka belakang sudah ikut ibadah tapi ada hidup. Samping kiri kanan muka belakang tidak ikut ibadah tapi panennya lancar terus. Tapi saya yang ikut ibadah tiap saat, kok saya punya hidup ada di dalam berbagai pergumulan. Tak bisa tidak. Jadi sekali lagi apa yang dibuat oleh Petrus bisa juga dibuat oleh kita. Karena itu jalannya adalah bahwa setiap saat, setiap waktu minta tolong Tuhan supaya di tengah-tengah dunia ini saya tetap memelihara kesetiaan saya kepada Tuhan. Yang kedua, kita merefleksikan firman ini. Bapak Mama, Petrus tadi saya tekankan bahwa dia murid yang dikasihi. Bersama Yohanes dan Yakobus, orang kepercayaan dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi Bapak Mama, dekat dengan Tuhan bisa juga jatuh dalam penggoda pencobaan. Saya ulang lagi, dekat dengan Tuhan bisa juga jatuh dalam penggoda pencobaan kalau tidak kuat iman. Jadi Bapak Mama, semakin kau beriman kepada Tuhan, semakin kau buka diri supaya roh Tuhan yang ada pada kita memimpin hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada kita dilindungi. Supaya kita jangan jatuh di dalam penggoda pencobaan. Sebab bisa saja rasa takut membuat saya jatuh. Bisa saja rasa kecewa bertubi-tubi buat saya jatuh. Bisa saja pengaruh lingkungan buat saya jatuh. Buat saya kerajinan saya kendor. Bisa saja. Jadi Bapak Mama, saudara-saudariku terkasih, soal jatuh, bangun, kita beriman kepada Tuhan. Kita belajar dari Petrus juga yang untuk ketiga, saya gandeng 2 dan 3 ini. Jatuh bangun iman Petrus kepada Tuhan. Tapi Bapak Mama lihat, Petrus beda dengan Yudas. Kalau Yudas sudah jatuh, tapi sudah mau membawa diri di Tuhan, tidak mau bertobat, akhirnya pilih untuk bunuh diri. Itu Yudas. Tapi kalau Petrus lain, dia mengalami pasang surut iman kepada Tuhan. Tapi Bapak Mama lihat, setiap kali dia salah kepada Tuhan, dia terima teguran Tuhan dengan tangan terbuka. Sekalipun dia pemimpin atas murid-murid, tapi ada saatnya Tuhan tegur dia secara keras. Lu boleh buat begitu. Mumpung kawan yang lain nanti ikut lu. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Setiap kali dia ditegur oleh Tuhan, dia membuka hati. Termasuk juga dia menangis. Dia rasa bahwa dia sudah terlalu salah mengkhianati Tuhan. Hanya dengan Tuhan pun tatapan. Saya bilang bukan tatapan marah, tapi belas kasih Tuhan. Itu menjadi kesempatan untuk dia menerima pengampunan dari Tuhan. Nah Bapak Mama, saudara-saudariku terkasih, ini penguatan dan penghiburan bagi saya dan Bapak Mama. Kalau mendengar firman ini, soalnya ada satu manusia yang sempurna di dunia. Karena tidak sempurna, maka Tuhan Yesus yang menyempurnakan kita. Karena tidak sempurna, maka kita tidak bisa menyelamatkan kita sendiri. Perlu ada Yesus sebagai anak Allah. Dalam ketidaksempurnaan, Bapak Mama, jangan kita memenjarakan diri kita. Jangan kita memenjarakan hidup kita yang sudah terlanjur salah di mata Tuhan. Jangan kita tambah mengeraskan hati. Jangan kita tambah balik belakang dengan Tuhan kalau kita tahu bahwa kita salah. Tapi mari belajar dari kisah penyangkalan Petrus. Hanya dengan tatapan Tuhan memanggil dia. Karena tahu dia menangis. Itu berarti Tuhan menerima penyesalan dari Petrus. Maka tidak ada kata terlambat
buat sebuah pertobatan. Firman kita 2 minggu yang lalu ya, Tuhan terlalu senang karena satu orang berdosa bertobat. Tuhan terlalu senang daripada ada semua orang baik yang tidak suka bertobat. Terlalu angku bahwa saya baik sudah. Semua rendah hati kok minta tolong Tuhan supaya jaga saya, supaya jangan buat dosa lagi. Tuhan terlalu senang satu orang berdosa dan dia bertobat. Dan ini yang menjadi catatan kita yang ketiga, Bapak Mama, selalu ada kesempatan dari Tuhan. Asal kita mau membuka diri, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, mengangisi dosa dan kesalahan kita, untuk kemudian Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berkarya. Karena kita manusia yang tidak sempurna. Karena itu dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, Bapak Mama, selamat memberi diri dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga dengan demikian dalam keadaan apapun kita belajar untuk menjalani kehidupan di dalam pasang surut. Hidup yang Tuhan rancang dalam hidup kita dengan tetap setia dengan iman kita kepada Tuhan. Sembari percaya bahwa selalu ada pengampunan dari Tuhan. Bukan berarti buat dosa kumat lagi, bukan. Tapi kalau menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk bertobat, menjadi lebih baik, maka tangkap kesempatan selagi Tuhan masih kasih nafas hidup. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Jangan terpengaruh, jangan takut dengan orang-orang atau ancaman, kesusahan di tengah-tengah dunia. Jangan pernah takut. Karena sekali Tuhan bilang dia menyertai, dia akan menyertai. Sehingga kalau saya lewat sungai, saya tidak mungkin hanyut. Kalau saya lewat di atas api, tidak mungkin saya terbakar. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang setia. Selamat berefleksi lebih dalam lagi dengan kebenaran firman Tuhan.